Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast 10.9. 10.9. Saya Suami Mahlandari. Saya Muhammad Rasa Firdaus. Hari ini kita akan mempertanyakan tentang perihal keris dengan narasumber kita. Nah, ini narasumbernya Pak Miftah dan Satria. Nah, Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Miftah tentang kalau kita bicara soal keris, apa sih sebenarnya Pak yang bikin senjata ini begitu unik dan istimewa dibandingkan senjata tradisional lainnya gitu? Iya, kalau kita bicara tentang keris itu kan sebuah senjata tradisional ya, dan tentunya kalau dibandingkan dengan senjata tradisional lain itu pasti memiliki perbedaan, dan setiap senjata tradisional itu pasti punya keistimewaannya masing-masing. Seperti dari suku Asmat itu ada belati yang terbuat dari burung kasuari. Kalau kita keris tersebut merupakan benda tradisional yang sudah lama dulu kita miliki, dan keris tersebut juga bentuknya unik saya kira, karena bentuknya ada yang lancip sebenarnya, ada yang memiliki look atau yang memiliki lengkung-lengkungan seperti itu, dan itu membuatnya unik dibandingkan senjata tradisional yang lain yang biasanya ukurannya besar-besar gitu kan, seperti samurai di Jepang juga besar, tapi kalau keris ukurannya kecil dan ditempatkan biasanya di belakang dari orang. untuk Satria ya, di zaman sekarang bagaimana sih pendapat geng muda terhadap keris? Menurut kamu, apa yang bisa dilakukan sebagai anak muda untuk ikut melestarikan warisan budaya ini? Pendapat saya tentang keris ya, itu sebagai senjata tradisional dan pusaka yang cukup dikenalkan kan. Kalau untuk melestarikan dan merawat ya, dirawat kayak misal kalau punya di rumah diwariskan ke keluarga dan diceritakan bagaimana caranya, lalu diberitahu bagaimana cara merawatnya supaya dibersihkan, disimpan dengan rapi dan digunakan sepertinya saja. Untuk Pak Miftah, yang kedua, keris ini kan sudah ada sejak ratusan lalu nih Pak. Bisa diceritain nggak sih Pak, gimana sih asal usul atau sejarah filosofis dari keris itu sendiri? Ya, karena saya guru sejarah ya, jadi tentunya pasti dari sejarah yang ada itu keris itu mulai ada di abad ke-9 itu dari sebuah prasasti. Jadi prasasti Karangtengah namanya, yang kalian harusnya sudah tahu kalau prasasti Karangtengah berarti ditemukan di Karangtengah, dia di daerah Temanggung, masih dekat dengan kabupaten atau kota kita di Kota Pekalongan. Dan di dalam prasasti tersebut itu ada kata keris. Nah, keris itu digunakan untuk saji. Nah, sama dengan sejajar dengan senjata-senjata pusaka-pusaka lain seperti itu. Nah, wujud dari keris yang di abad 9 itu seabad dengan kerajaan Mataram kuno, dan keris yang wujudnya itu bisa kalian lihat di relief Candi Borobudur. Relief itu kan yang gambar menonjol kan, ada di Candi Borobudur itu. Nah, di situ kalian bisa melihat keris kuno yang bentuknya sedikit berbeda dengan keris yang kita miliki atau yang mungkin kalian tahu saat ini. Jadi bentuknya lebih sederhana lagi keris era tersebut seperti itu. Dan kemudian kerisnya baru mengalami kemajuan itu pada era Majapahit. Itu keris mulai menyebar karena kita tahu kan kalau Majapahit itu membawa budaya Jawa sampai ke Nusantara dan berhasil menguasai Nusantara, dan tentu dengan filosofi yang ada dari keris tersebut kemudian diambil juga oleh tempat-tempat yang disinggahi oleh kerajaan Majapahit. Seperti itu bagi saya. Satria, kan itu kerisnya beli ya? Apa alasan kamu membeli keris tersebut? Ya, untuk mengenal lebih dalam dan mempelajari gimana sih keris itu kok bisa terbuat gitu, dan cara bisa muncul dari dan ya sumber yang utamanya melestarikan budaya. Ya, kamu beli ya? Bagus, ada anak muda yang melestarikan budaya ya. Jarang-jarang ada anak muda Keren sih, kepikiran keren. beli keris, biasanya kan gundam seperti itu. Biasanya kan pada belinya yang kayak Biasa- online biasa gitu. aja. Ini beli keris lah. Keren, Sangat, super keren. inspiratif. Nah Pak Miftah nih, kan saya penasaran nih Pak, bentuk dan jumlah lekukan pada keris itu ternyata punya makna ya Pak. Bisa dijelaskan nggak sih Pak filosofi di balik melakukan itu dan bagaimana itu mencerminkan kepribadian atau harapan si pemiliknya? Untuk pengetahuan dulu ya, sebenarnya keris itu bentuknya itu nggak selalu memiliki lekukan atau yang
sering disebut sebagai look. Jadi nggak selalu ada lekukannya. Terus itu ada yang bentuknya itu lancip juga. Ini bisa saya buka kerisnya. Ya. Ini contoh keris yang tidak memiliki look karena nggak ada lekukan di sini. Jadi ada juga keris yang tidak memiliki look dan ada yang memiliki look. Tapi kalau patokannya biasanya filosofinya itu bergantung sama si pembuat sama pemesan sendiri. Tapi ada pakemnya. Jadi jumlah look itu biasanya selalu ganjil. Kenapa ganjil? Kenapa nggak genap saja? Karena kalau ganjil itu melambangkan ambisius. Karena kalau genap itu dianggap sudah selesai gitu. Kalau udah genap kan udah selesai gitu kan, ya kan kita sering menyebut kayak gitu sebagai orang Jawa. Nah ketika angka ganjil tersebut lah dianggap kita harus mengejar sesuatu yang wah atau yang besar gitu. Jadi bentuk yang ganjil tersebut melambangkan ambisius yang kita miliki. Iya betul sekali seperti itu. Berarti keris itu bentuknya berbeda-beda ya Pak? Iya berbeda-beda, jelas berbeda-beda. Masing-masing keris bahkan antara Jogja dan Solo aja itu bisa berbeda-beda bentuk keris. Saya lihat sudah. Kan kamu beli keris itu. Cara merawatnya itu bagaimana sih? Awalnya yang pertama saya simpan, terus yang kedua kalau misal udah saya bersihkan, terus habis itu ya saya simpan lagi kalau udah. Kadang-kadang dikasih racun nggak? Enggak. Masih. Iya, kadang-kadang yang mistis-mistis itu kasih gitu kan, iya. Ya itu Pak Miftah, proses pembuatan keris pasti kan nggak sembarangan ya Pak. Bisa diceritakan nggak sih Pak sedikit tentang proses pembuatannya oleh seorang empu dan makna yang terkandung di dalam. Iya, untuk kita ketahui dulu bagi yang belum tahu ya. Jadi empu itu adalah orang yang membuat keris dan empu itu biasanya punya pengetahuan yang luas bukan hanya dalam membuat keris tapi juga dalam pengetahuan jiwa dan dia adalah orang yang sabar dan lain macam sebagainya. Kenapa? Karena untuk mencari bahan keris saja kadang sulit. Iya, jadi mereka harus bisa menentukan komposisi antara besi dan baja yang sesuai. Lalu kemudian mereka harus bisa membentuk pola di dalamnya, di mana pola di dalam keris tersebut itu digunakan barang-barang yang kadang langka. Contoh batu meteor. Kita nggak semesti lihat batu meteor kan, bahkan kita kadang di antara kita saja itu ketika hidup di dunia ini nggak pernah lihat meteor jatuh, iya kan? Iya, tapi batu meteor digunakan sebagai pamor. Pamor itu pembentuk dari pola keris. Jadi keris itu biasanya ada polanya, nah pola itu namanya pamor. Nah itu kesulitannya ada di situ seperti itu. Nah setelah cari bahan yang sulit tadi, kemudian ditempa itu dipukul di api, lalu kemudian kan melebar, dilipat, dipukul, ditempa lagi, dilipat, tempa lagi, itu jumlahnya sampai 256 tempaan. Itu untuk keris yang baru. Itu waktunya aja sampai 40 hari, minimal itu 40 hari seorang empu bisa membuat keris. Nah kalau zaman dulu itu bahkan lipatan dari keris itu jumlahnya sampai lebih dari 1000 lipatan. Ya jadi bisa kita bayangkan ya seberapa lama proses yang perlu dibuatkan dan seberapa kuat keris yang ada pada era-era kejayaannya seperti itu. Nanti buat keris itu nggak asal sembarangan ya Pak? Jelas, iya nggak asal sembarangan. Ya, belum lagi nanti harus dipoles juga karena nggak semua orang tuh kayaknya bisa membuat keris. Kalau membuat kerisnya asal-asalan nih hasilnya otomatis jelek seperti itu. Iya. Mungkin bagus gitu kalau keris ada. Pada zaman sekarang, keris kerap dianggap pusaka mistis, ya betul kan? Betul. Nah, bagaimana pendapat kamu? Kalau saya percaya mistis atau tidak itu tergantung kepada kepercayaan orangnya tersebut. Kalau misal orangnya percaya kalau ini keris ada kekuatan atau ada isi dari leluhurnya gitu, ya itu masing-masing dari orangnya. Kalau saya menganggap percaya aja, cuma saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, biasanya kan kalau orang-orang itu dikasih sesaji, dimandikan air kembang-kembang gitu ya Pak. Iya, benar sekali. Itu masih sering terjadi, apalagi yang masih Jawa ya Pak? yang masih nguri-nguri budaya Jawa gitu itu masih sering dilakukan. Karena itu juga salah satu yang sering dilakukan sama mbah-mbah dulu. Mungkin cukup ya pertanyaan. Terima kasih ya Pak Miftah sama Sama-sama. saya udah mau menjawab pertanyaan kami yang super di luar akal ya. Nah, nggak Dan juga apa. masih Ini lagi kan bisa datang di sini. biar kita tahu ya perihal tentang keris, bagaimana sih cara merawatnya, cara membersihkannya, cara pemiliknya kenapa sih alasan membeli keris tersebut ya. Keren.
Kamu Satria keren banget sih. Iya. Iya. Oke. Ya mungkin Cukup hari ini. Cukup hari ini. Terima kasih dan Terima mohon kasih. maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai jumpa.